perpecahan pemikiran dalam umat Islam. Ada yang terbuka, oke lah, nasionalisme asal kita tetap beriman pada Tuhan. Ada yang menolak. Ini yang datang dari luar, harus kita tolak. Ya, itu ringkasnya. Atau kembali ke sejarahnya begini. Setelah Ba'ath berkembang, mulai lahir pemimpin-pemimpin Ba'ath, Jamal Nasir, Sa'ad Zaglul, Ahmad Urabi, yang di Mesir, yang di Irak, Hasan Bakar, nanti akan punya murid Saddam Hussein, yang di Suriah, Abdul Karim Qasim nanti akan punya murid anak buah Hafid Asad, dan di Sudan, dan di Arab semuanya lah, Muhammad Gaddafi, Abdul Salam Jalud, Habib Bourguiba. Para ulama atau aktivis Muslim baru sadar, iya ya, kita juga harus bergerak, harus bangkit dong. Masa tidur? Ayo kita bikin partai politik. Maka ada seorang ulama keluar, alumni Al-Azhar tapi asal dari Maroko, namanya Syekh Hasan Al-Banna. Dengan teman-temannya membantu partai politik namanya Ikhwanul Muslimun. Konsepnya persis Ahlussunnah wal Jamaah, moderat, berjuang ingin menyebarkan dakwah Islam dengan damai, dengan budaya, pendekatan budaya, akhlakul karimah, menjauh dari kekerasan. Atau Islam lemah setelah 400 tahun maju, begitu lemah, kepemimpinan khilafah diambil oleh kelompok Turkmenistan, Turki, yaitu turunan Taghralbek yang terkenal dengan Ottoman. Utsman ahli perang, jago perang, tapi nol dalam peradaban. Kata ulama sedikit lah, ya ada sih tapi katakan nggak ada. Sampai bisa mengalahkan Romawi. Jadi yang tadinya bukan musuh ya, yang berhadapan dengan satu-satunya yang berhadapan dengan Romawi. Tapi setelah Ottoman berkuasa, mampu mengalahkan Bizantium tahun 1450. Bizantium hilang dari peta bumi. Muhammad Al-Fatih bisa mengalahkan Bizantium, Konstantinopel diganti menjadi Istanbul, dan Turki menjadi Islam semuanya 100%, sampai ke Balkan, Crete, Cyprus, Malta, Islam semua itu. Sampai Albania, hampir Austria, Islam semua itu. Itu kehebatannya Ottoman. Sayangnya, itu kekurangannya, mereka kembali tidak mengarabkan, tidak membahasa Arab administrasi itu loh. Administrasi negara tidak bahasa Arab, tidak bahasa Turki. Oh, ya, maka di situ kemunduran peradaban Islam. Dari sisi keperang, dari sisi ekspansi memang hebat mereka, dari sisi mengisi peradaban kualitas Islam berhenti di situ, berhenti. Itulah yang terkenal dengan abad pertengahan. Para ulama di situ berkutat pada elaborasi, mensyarahi atau meringkas. Itu abad pertengahan, abad ke-8, ke istilah sejarahnya begitu. Ternyata semakin merosot. Yang kita banggakan misalkan Universitas Al-Azhar juga kualitasnya semakin mundur. An-Nizamiyah di Irak juga semakin merosot. Walhasil datanglah era modern ini. Era modern dari satu sisi luar biasa. Bukan berarti agama Islam tidak mampu membangun peradaban, tapi karena kemunduran politik, ekonomi merosot, maka peradaban pun mundur, surut. Eropa bangkit, malah Raja Sultan Muhammad Ali Mesir itu memanggil Inggris supaya datang ke Mesir untuk membangun masyarakat Inggris, bukan menjajah. Inggris pertama kali dipanggil, diundang. Bukan ekspansi. Bukan ekspansi, bukan. Beda dengan Italia atau Prancis, bukan. Walhasil, sadar umat Islam dengan kekurangan, sadar umat Islam dalam posisi yang sangat mundur, era kebangkitan mulai bangkit. Ternyata wilayah-wilayah Islam sudah dikangkangi oleh seluruh wilayah Islam dikangkangi oleh kolonial. Irak, Mesir, Sudan dijajah Inggris, Suriah, Lebanon, Tunis, Aljazair, Prancis, Libya, Italia, Indonesia, Belanda, dan seterusnya lah. Kiai Hasyim Asy'ari, seorang kiai yang sangat arif, sangat bijak, mempunyai pandangan sangat jauh. Tahun belasan, tahun 12 atau tahun 13, 14 lah, beliau sudah tahu ini sistem khilafah akan bubar, sistem khilafah akan hancur. Nanti kalau sudah hancur, sudah nggak ada sistem khilafah, akan berdiri negara sendiri-sendiri di Jawa kata bukan Indonesia, bukan, akan berdiri negara di Jawi ini. Ketika nanti akan berdiri negara sendiri di Jawa ini, jangan sampai kita meninggalkan agama atau masyarakat Jawa tidak beragama. Maka pada tahun 14, 15, Kiai Hasyim Asy'ari sudah mengeluarkan jargon sangat terkenal, hubbul waton minal iman. Artinya nasionalisme bagian dari iman. Itu luar biasa. Beliau mengintegralkan antara
nasionalisme dan teologi. Anda nasionalis harus beragama, Anda beragama harus nasionalis. Itulah pondasi utama NU. Bahkan mengatakan bahasa Arab, man mata la ajli watani mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah air, mati syahid. Wa man khana watanihi halalun damuh. Barang siapa berkhianat kepada negerinya, boleh bunuh. Halal darahnya itu boleh bunuh. Tapi enggak kafir. Tidak kafir, soal itu Tuhan lah kafir. Betul. Tahun 1924 khilafah bubar. Dibubarkan oleh Mustafa Kamal Atatürk. Ya. Sistem khilafah sejak zaman Abu Bakar sampai tahun 1924 bubar. Ya dengan segala faktor lah, kelemahan di dalam internal sendiri, atau begitu pula bagaimana luar lah, faktor eksternal juga nggak karu-karu waktu itu. Ini apa artinya? Artinya umat Islam terjadi perubahan sejarah yang luar biasa. Yang dulu sentralistik, satu pemimpin khilafah. Dan di situ ada apa? Ada faktor agama. Kita harus taat pada ulil amri. Ulil amri khilafah maksudnya. Atau Allah terus ulil amri minkum. Enggak boleh melawan ulil amri itu. Katanya kita punya teologis, dasar teologis. Setelah hilang khilafah, ikut siapa? Apakah presiden? Apakah raja itu yang ulil amri itu? Ini pembahasan, pembahasan. Nah, setelah khilafah tidak ada, masyarakat Arab, terutama Arab dan Islam tidak punya pemimpin. Terjadi kekosongan. Ya. Berkali-kali ulama kumpul dari India, Pakistan barangkali sekarang ya, dari India, dari Afrika, ingin mengembalikan lagi khilafah, gagal. Nah, di situ terjadi luar biasa, keadaan sangat luar biasa. Pertama kali tokoh Arab yang mendirikan partai politik untuk melawan penjajah dengan semangat nasionalis, semangatnya, tapi sama sekali tidak beragama, tidak semangat agama, yaitu Partai Ba'ath yang didirikan oleh seorang tokoh dari Damaskus, beragama ortodok, Kristen ortodok, namanya Michel Aflaq. Artinya justru Partai Ba'ath itu bukan di Irak ya? Kan yang kita kenalnya kan di Irak, ya, di Suriah ya. Tapi nanti kader-kadernya dari Irak, dari Mesir. Luar biasa, memang luar biasa Michel Aflaq. Luar biasa, mengkader pemuda-pemuda Arab agar punya patriotisme melawan penjajah. Hanya ya katakanlah sayang tidak ada dasar teologi. Hanya ada nasionalisme. Karena persis konsepnya mengadopsi dari Ernest Renan. Ya, yang menulis buku tahun 1895, What is a Nation. Nah, terjadi situ perpecahan pemikiran dalam umat Islam. Ada yang terbuka, oke lah, nasionalisme asal kita tetap beriman pada Tuhan. Ada yang menolak. Ini yang datang dari luar, harus kita tolak. Nah, itu ringkasnya. Atau kembali ke sejarahnya begini. Setelah Ba'ath berkembang, mulai lahir pemimpin-pemimpin Ba'ath, Jamal Nasir, Sa'ad Zaglul, Ahmad Urabi, yang di Mesir, yang di Irak, Hasan Bakar, nanti akan punya murid Saddam Hussein, yang di Suriah, Abdul Karim Qasim nanti akan punya murid anak buah Hafid Asad, dan di Sudan, dan di Arab semuanya lah, Muammar Gaddafi, Abdul Salam Jalud, Habib Bourguiba. Para ulama atau aktivis Muslim baru sadar, iya ya, kita juga harus bergerak, harus bangkit dong. Masa tidur? Ayo kita bikin partai politik. Maka ada seorang ulama keluar, alumni Al-Azhar tapi asal dari Maroko, namanya Syekh Hasan Al-Banna. Dengan teman-temannya membentuk partai politik namanya Ikhwanul Muslimun. Konsepnya persis Ahlussunnah wal Jamaah, moderat, berjuang ingin menyebarkan dakwah Islam dengan damai, dengan budaya, pendekatan budaya, akhlakul karimah, menjauhi dari kekerasan. Dulu. Menjauhi kekerasan. Ya, anti kekerasan dalam kitabnya itu wasiat. Tahun 40 ada pemuda Ikhwan membunuh Perdana Menteri Mesir. Namanya Perdana Menteri namanya An-Najrasi namanya. Hasan Banna marah. Bukan begini yang saya maksud, bukan ini yang saya maksud bergerak atau bangkit, bukan. Kamu tuh bukan bunuh Perdana Menteri, bunuh saya kamu itu. Betul. Satu setengah tahun kemudian Hasan Banna terbunuh tahun 42. Nah, penggantinya adalah seorang terkenal namanya Said Qutb, bukan ulama, bukan di Al-Azhar, wartawan, jurnalis dari Cairo University. Nah, beliau menulis banyak, yang jadi pedoman partai Ikhwan adalah kitab Ma'alim fit Thariq. Ini buku yang beredar di tengah-tengah mahasiswa di kita ini. Di ITB, di IPB, di Undip, di ITS. Terjemahannya itu apa namanya itu? Petunjuk jalan sorga, jalan kebenaran gitu, petunjuk Allah gitu, macam-macam terjemahnya. Berhasil Ma'alim fit Thariq, petunjuk jalan yang benar kebenaran.
Isinya, ringkasnya isinya, kita harus menolak semua ide yang datang dari luar Islam. Karena yang datang dari Islam itu namanya jahiliyah. Jadi jahiliyah itu bukan berarti primitif, buta huruf, bukan. Tapi dia adalah sistem pemerintahan, sistem politik yang tidak berdasarkan Quran dan hadis. Itu namanya jahiliyah. Apa itu contohnya? Ringkas cerita, komunisme, kapitalisme, sosialisme, nasionalisme juga jahiliyah. Bahkan nasionalisme pun dianggap jahiliyah. Nah itu, di situ luar biasa. Luar biasa apa? Akibat pendapatnya Ikhwan seperti itu, terjadi situasi di Arab Timur Tengah yang sangat luar biasa. Pemuda-pemuda yang punya semangat ingin merubah keadaan, ya semua ikut terpengaruh, banyak terpengaruh. Mengalahlah Ikhwan di Mesir, Sudan, di Syria, di Irak sedikit, tapi di Syria. Kalau di Saudi melarang, Ikhwan dilarang Saudi. Walhasil begitulah. Di Qatar ada di Qatar. Bergerak ayo, bergerak. Jamal Nasir bersikap keras. Pokoknya bersikap memusuhi Ikhwan Muslimun. Walaupun ketika revolusi tahun 53 itu, Juli Republik itu, Ikhwan mendukung gerakannya Jamal Nasir waktu itu. Walhasil mereka mencoba kudeta tahun 65. Gagal. Tokoh-tokoh Ikhwan 6 orang digantung di Tahrir Square. Said Qutb, Zaki Muhandis, Al-Asmawi, Hussein Hudaybi, Umar Tilmisani, dan seterusnya. Ditonton oleh rakyat. Nah, Ikhwan dilarang. Ikhwan dilarang, ternyata tidak bubar. Muncul kelompok yang lebih radikal lagi. Namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Kalau kita di sini takfiri namanya kalau di Indonesia. Itu yang mendirikan namanya Syukri Ahmad Mustafa. Tahun 69. Dari tahun 65 kejadiannya kan. Tapi munculnya itu 69. Semua orang kafir. Kulum kafarah. Kulum katanya. Al-Azhar kafir semua itu. Kalau yang menerima konsep nasionalisme, yang menerima hidup bersama-sama dengan orang non-muslim, bekerja sama non-muslim, kafir semuanya. Waman lam yahkum bima anzalal faulaikul kafirun. Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah, kafir. Itu kan Quran itu. Quran itu. Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah, kafir. Kalau kafir kita perangin. Itu hasil itu doktrinnya lah. Mereka lah yang berhasil pertama kali membunuh Menteri Agama, Menteri Auqafnya. Namanya Dr. Husain Al-Zahabi. Tidak lama membunuh wartawan senior. Wartawan senior namanya Yusuf As-Sibai Al-Ahram. Kemudian puncaknya membunuh Presiden Anwar Sadat tahun 81, 5 Oktober 81. Terang-terangan ketika beliau sedang upacara. Nah, itu namanya takfiri. Hosni Mubarak jadi presiden, mereka dibabat. Ternyata nggak bisa habis, masih banyak di Gurun Sinai. Di padang pasir di Sinai masih sampai sekarang, yang pernah ngebom sholat Jumat di kota Ismailiyah pernah. Nah, di antara pemimpin takfiri lari karena mereka sudah mau dicari, mau dihukum mati. Namanya Ayman Al-Zawahiri. Ya, lari ke Afghanistan. Nah, berhenti dulu ya. Berhenti dulu. Sekarang Afghanistan dulu namanya Raja Muhammad Daud. Kemudian terjadi revolusi, terjadi republik, ternyata didukung oleh Soviet, komunis. Tapi kurang komunisnya. Kurang apa? komunisnya. Maka dikudeta oleh siapa itu namanya? Babrak Karmal. Ya. Babrak Karmal yang paling kejam. Ya. Komunis tulen nih. Betul-betul komunis. Kumisnya tebel itu. Ya. memang mereka orangnya, Afghanistan orangnya posturnya tinggi, kuat, kekar orangnya. Hidup padang pasir yang sangat keras. Ya, kemudian walhasil sampailah Soviet invasi sampai ke Afghanistan, targetnya sampai ke Pakistan, targetnya Soviet. Saudi Arabia, Raja Fahd membuka pendaftaran, membuka apalah. Ayo kita jihad. Kita biayain, kita danain berapa saja. Pelatihnya dari Amerika, bagaimana perang lah. Semua pemuda-pemuda Islam daftar. Dari Pakistan, Saudi banyak, Pakistan, Bangladesh, India, Indonesia, Malaysia. Yang heran dari Eropa pun banyak. Muslim Prancis, Muslim Inggris, Muslim Austria Austria. Dari Prancis itu 1.500. Dari Inggris ratusan. Saya juga heran tuh. Dari Eropa banyak. Perempuan juga banyak dari Eropa itu. Jihad. Nah, jihad. Ringkas cerita Soviet lari. Menyerah, lari meninggalkan Afghanistan. Raja Fahd memanggil mereka. Udah selesai, jihadnya sudah. Mujahidin sudah bubar. Ayo pulang. Yang pulang banyak. Kembali dari sana di Saudi banyak, yang ke Pakistan juga banyak. Tapi kalau dari Pakistan mereka kebanyakan tidak pulang ke daerahnya, tapi bermarkas di perbatasan utara,
Pakistan Utara berurusan dengan Afghanistan. Yeah. Sampai sekarang masih sering ada bom ledak situ. Sampai sekarang. Ada yang tidak mau pulang. Yang tidak mau pulang antara lain tokoh namanya Usamah bin Laden. Jumpa dengan Ayman Zawahiri yang lari dari Mesir tadi. Mendirikan Al-Qaeda. Oke. Ya itu sih. Al-Qaeda kita semua tahu. Jadi modal yang diterima dari Saudi dan latihan perang mereka terima dari tentara Amerika dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk melawan Amerika sendiri, mengusir Amerika dari Afghanistan. Nah, waktu Taliban datang ke kantor PBNU, saya datang pertama kali atas undangan Pak Yusuf Kala, waktu itu wakil presiden, kata Pak JK datang ke PB ya, ke sana 11 orang, semuanya jebolan tahanan Guantanamo ya. Guantanamo ya. Saya bicara, tapi waktu itu mereka cuma mau ngomong semua, 11 orang itu mau ngomong semua. Saya jadi bicara masih sebentar, kesempatan saya bicara. Di Indonesia ini Pak, begitu merdeka, kita tidak ribut masalah konstitusi dulu. Bahkan di situ waktu itu ada 7 kata yang artinya berkewajiban mengamalkan syariat Islam, itu dicoret dan NU Kiai Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, mendukung, menerima. 7 kata dicoret. Kenapa? Karena perintah atau restu dari bapaknya Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari mengatakan Indonesia kuat dulu, bersatu dulu, kuat dulu kita ini. Kalau sudah kuat bersatu, maka kita dakwah di atas tanah air yang kuat. Ayo kita dakwah di atas tanah air yang sudah kuat. Yang belum sudah ribut masalah konstitusi dasar negara. Nah, antum di Afghanistan, begitu Soviet lari, ayo Islam pun macam-macam. Ada Sunni, Hanafi, ada Syiahnya, ada sulit disatukan. Hanya 7 suku padahal. Ada nasionalis. Yang terkenal Burhanuddin Rabbani. Hafal Quran orang itu. Burhanuddin hafal Quran orangnya. Itu dianggap kafir oleh Taliban, dibunuh kan? Jadi presiden dibunuh. Kafir. Itu entah mereka menerima apa enggak, saya kan begitu. Kalau di kita ini begitu merdeka, yang penting kita bersatu dulu. Hubbul watan iman dulu, saya bilang gitu. Ukhuwah wataniyah dulu. Baru di atas wataniyah yang kuat itu, tanah air yang kuat itu kita berjuang Islam. Jadi dengan damai perjuangannya, dengan pendidikan, peradaban, budaya. Karena rumahnya sudah terbuka. Antum baru merdeka, baru Soviet lari dari ribut. Terjadi perang saudara yang sampai sekarang nggak selesai. Waktu itu ya. Waktu Taliban belum menang belum. Nah, kalau kita urut dari asal muasal radikalisme dalam Islam. Ringkas cerita. Tahun 8 Hijriah Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah dengan kemenangan. Namanya Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Begitu Nabi Muhammad masuk Mekah dan memberikan amnesti, semua orang Mekah yang dulu menyakiti, saya maafkan, tidak ada balas dendam. Abu Sufyan, tokoh waktu itu masih tokoh Mekah yang ada. Abu Jahal udah mati, Abu Jahal udah mati, tinggal Abu Sufyan. Al-Bakhtari masih hidup itu, masuk Islam. Sehingga jumlahnya orang Islam setelah Mekah masuk Islam 100 ribu jumlahnya orang Islam semuanya. Dari situ pergi ke Taif, kota Taif 80 km, belum Islam belum. Abu Sufyan berperan itu. Abu Sufyan atau orang yang baru masuk Islam berperan, artinya ingin menunjukkan kita juga kita Islam betul lah. Berperan. Oke, Taif kalah Islam. Satu kota lagi Hunain namanya, kota Hunain. Udah selesai Islam. Dapat rampasan perang, ratusan onta, ratusan sapi, ribuan kambing. Rampasan perangnya itu. Oleh Nabi diperintahkan, ayo kita ke Ja'ronah, kota Ja'ronah 28 km utara Mekah. Ayo kita kumpul di sana. Sambil ihram sama umroh. Sebelum umroh kita bagi-bagi dulu. Bagi-bagi hasil ghanimah tadi, hasil fight. Bagi-baginya Nabi aneh. Beda sendiri. Beda dari yang lain, lain dari yang sudah-sudah. Yang mu'alaf, yang baru masuk Islam kemarin, waktu Fathu Makkah, orang Mekah, walaupun kaya raya, dikasih 100 onta. Abu Sufyan, Al-Bakhtari 50 onta, orang kaya itu padahal. Yang senior Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Tolha, Zubair tidak dikasih 1 ekor pun. Beda sendiri. Ini baru pembagian. Oke. Semua diam. Sahabat semua diam. Ada yang dari belakang, dari Badui, namanya Dzil Khuwaisir, itu dari suku Bani Tamim. Orangnya kurus, tinggi, kepalanya botak, jenggotnya panjang, jidatnya hitam, gamisnya cingkrang. Menghadap ke depan sambil meteng-teng itu sambil angkat tangan. Adil ya Muhammad, bagi-bagi adil dong. Kamu nggak adil bagi-bagi ini. Nabi menjawab, yang saya lakukan ini adalah perintah Allah, bukan dari saya.
perintah Allah. Akhirnya orang itu pergi. Saya jawab itu orang itu pergi. Nah, Nabi bersabda dengan tegas, saya khruju min dhidhi hadzal rajul qaumun yatluna al-Qur'an wa la yajawizu halaqimahum hum syarr khalqi wal khaliqah laisu minna wa lastu minhum. Nanti di tengah umat Islam akan muncul orang seperti ini. Apa? Hafal Quran. Berdasarkan Quran kalau ngomong, dasar Quran, dalilnya Quran, tapi tidak paham sebenarnya. Tidak melewati tenggorokannya, la yajawizu halaqimahum. Tidak melewati hafalannya, tidak melewati tenggorokannya. Apa? Tidak paham. Mereka itu sejelek-jeleknya manusia, bahkan lebih jelek daripada binatang. Mereka bukan golonganku dan aku bukan golongan mereka. Wow. Itu prediksi Nabi Muhammad. Ternyata betul. Tahun 40 Hijriah, dari Bani Tamim inilah yang merencanakan akan membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib di Kufah dan Gubernur Syam Muawiyah, Gubernur Mesir Amr bin As. Terjadi kesepakatan. Kenapa? Karena kafir. Ini sudah nggak benar ini saudara. Ya. Ali memimpin ini sudah bukan dengan Quran. Karena berbeda dengan apa yang mereka yakini. Ya. Gak begini. Ali itu kalau akan memutuskan persoalan, musyawarah. Panggil sahabat, panggil teman tokoh-tokoh, musyawarah. Ali. Berarti itu hukum manusia dong. Ya. Keputusan manusia bukan Quran. Di Quran tadi apa mengatakannya? Wa man lam yahkum bima anzalallahu kafirun. Barang siapa sudah hukum Islam kafir. Hukum Allah, kalau enggak hukum Allah kafir. Orang itu Ali kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir. Bunuh. Pagi-pagi tanggal 25 Ramadan, 3 orang berangkat, yang berhasil yang hanya membunuh Ali karena beliau keluar akan ngimami salat subuh. Gubernur Syam Muawiyah, Gubernur Mesir Amr bin As tidak keluar ngimami salat subuh. Terjadi di suatu gerakan namanya Khawarij yang terdiri dari suku-suku Badui. Ahli bahasa, ahli pidato, bahasa Arabnya masih murni. Ahli debat dengan bahasa Arab yang fasih. Dan mereka menganggap semua orang kafir karena tidak menjalankan hukum Al-Quran. Nah, neo-Khawarijme sekarang ini lahir di mana-mana. Kenapa? Karena faktor apa? Putus asa. Putus asa dalam memahami agama Islam. Putus asa ragu bahwa Islam membawa menjanjikan apa? Kemajuan, kesejahteraan atau keadilan. Faktanya ini. Semua kepala negara Timur Tengah nggak ada yang benar kata mereka ini. Ya. Semua kepala negara di Timur Tengah, baik raja maupun amir maupun sultan maupun presiden, nggak ada yang benar. Semua zalim semuanya. Membiarkan Palestina dicaplok oleh Israel. Ya. Sampai pemimpin Palestina pun bisa disogok, bisa disuap. Gitu. Yasser Arafat bisa disuap. Mahmud Abbas juga bisa disuap itu semuanya. Hasil macam-macam lah. Hafid Asad udah jual dataran tinggi Golan tuh jual itu. Hasil. Apalagi Anwar Sadat mau berdamai. Terjadi secara massal. Ya. Generasi muda yang putus asa dalam memahami agama Islam karena faktor kenyataan yang nyata. Pak Kiai, saya salah sedikit. Mereka putus asa itu karena faktor politiknya, di mana para elitnya ternyata tidak seperti yang mereka bayangkan. Hari ini kan kita lihat, bahkan di negara-negara di Arab itu kami pernah membahas di forum ini, malah berbaikan dengan Israel. Atau mereka putus asa karena nilai-nilai yang dibawa itu kok tidak seperti yang digambarkan, tidak seperti yang mereka pahami. Apakah karena faktor itu? Nah, kalau kita lihat ada dua. Arab ada yang terbuka membuka sebebas-bebasnya seperti Libanon, Tunis, Mesir masih separuh-separuh lah ya. Bebas pergaulan, budaya bebas. Ada yang semakin rapat, semakin tertutup. Iya. Libya waktu itu Libya atau ya Saudi kalau sekarang beda sudah berubah nih. Iya. Waktu itu ya. Saudi malah menjadi sangat dekat sekali. Gitu kan. Walhasil generasi muda putus asa. Sudah bosan, jenuh mengatakan atau mengharapkan bahwa Islam membawa peradaban, membawa kesejahteraan, melahirkan keadilan, enggak percaya. Nah, keputusan ini melahirkan dua. Satu menjadi ekstrem radikal, udah bunuh aja semuanya pemimpin Arab ini. Yang satu lagi menjadi ateisme. Nah. Itu maksud saya. Saya pernah membaca sebuah artikel ya di luar gitu, bahwa ada kecenderungan remaja-remaja atau anak-anak muda Muslim di kawasan Arab sana, termasuklah di Iran bahkan. Itu malah mereka meninggalkan Islam. Ada yang menjadi Kristen, apakah Katolik atau Protes, ada yang bahkan menjadi agnostik gitu ya. Saya tidak mampu membayangkan kalau kemudian ini juga masuk ke kita. Bagaimana Islam di tempat kita ini itu menjadi bagian dari kebudayaan hidup kita sehari-hari. Saya butuh catatan menyangkut itu, Pak Kiai. Nah, kenapa terjadi begitu? Karena memahami Islamnya sebagai akidah syariah.
Islam dipahami hanya agama akidah dan syariah, teologi dan ibadat. Seharusnya Islam agama peradaban. Islam agama ilmu pengetahuan. Satu yang saya contohkan. Tidak ada kitab suci manapun yang mengatakan, yang mempertegas bahwa kebenaran harus dengan ilmu pengetahuan. Gak ada. Saya baca Bible. Hanya Quran yang mengatakan waliya'lamal ladzina utul ilma anil haqqu min rabbik. Al-haq, kebenaran dengan utul ilma, dengan ilmu pengetahuan. Itu ada dalam Al-Quran. Iya dong, ya ada. Tidak ada kitab suci yang mau mengajarkan toleransi, adab, tata krama, toleransi yang sangat luar biasa dari Al-Quran. Lah, kalau begitu pertanyaannya, kenapa kemudian kita, setidaknya yang di kita ini, termasuk di kawasan Arab, Qatar, Uni Emirat Arab, tampaknya lebih maju ya. Bahkan Uni Emirat Arab itu bahkan sudah bisa mengirim roket ke luar angkasa. Tapi pada negara-negara dengan karakter seperti kita, kenapa tampaknya seperti mengabaikan ilmu pengetahuan? Di kita ini? Ya. Sebelum saya bicara masalah ilmu dulu, sebenarnya kita ini bangsa Nusantara, bangsa berbudaya, berperadaban, mempunyai sejarah sudah ribuan tahun. Sebelum datang Hindu Buddha, kita sudah punya agama. Kalau Jawa namanya agama Kapitayan. Tuhan satu, Sang Yang Widi. Sing tan keno kinoyo opo yen ono malah dudu. Yang maha satu yang enggak seperti apa-apa. Kalau kita umpamakan seperti ini, seperti itu, bukan. Dan punya ajaran tata krama, hormat orang tua, hormat guru, hormat teman, kawan, ama anak bisa dipercaya. Sudah itu ajaran itu sudah ada semua tuh dalam kitab-kitab Jawa itu. Tinggal datang teologi Islam mengatakan Tuhan ada Allah namanya. Oleh orang Jawa diterima dengan gegap gempita lah ya. Ini yang saya cari. Terbuka menerimanya. Nah, sangat beda sekali orang menerima tauhid ini. Orang yang berperadaban dan orang yang tidak berperadaban. Ketika orang tidak berperadaban menerima agama Islam, seakan-akan satu-satunya kebenaran di situ, dan itu harus kita perjuangkan. Harus dibela mati-matian, yang lain salah semuanya. Karena tidak punya background budaya, ilmu pengetahuan. Beda orang Persia tadi, orang Persia yang ahli, yang sudah membangun peradaban. Gak ada radikalisme dalam Persia, gak ada. Ya Persia itu waktu itu maksudnya Afghanistan, Iran, Asia Tengah, yang tempatnya ulama-ulama Ghazali, Haromen, Baqillani, Ar-Razi, ulama-ulama besar semua itu, Al-Junaidi, Abdul Qadir Jilani, Bukhari, Muslim, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Abu Bakar Razi, Jabir bin Hayyan, penemu teori matematik itu. Semua itu orang-orang ajam, nggak ada radikalisme. Agama Islam, tapi peradaban sudah mempunyai budaya peradaban Persia. Karakter udah Persia karakternya. Begitu orang Jawa atau Nusantara ini. Agama Islam hanya berganti agama lah ya. Allah berganti tauhid. Tapi budaya, karakter, akhlak, ruhaniyah, spiritual, kita sudah kaya dengan itu semuanya. Maka radikalisme sebenarnya di Jawa ini atau di Nusantara ini asing. Asing bagi kita sebenarnya. Radikalisme asing bagi kita. Bahkan dalam bahasa yang sederhananya sebenarnya tidak punya cantolan dengan kebudayaan yang kita berkembang sejak dari awal. Iya, nggak ada. Itu semua dari luar semua itu. Dengan manipulasi teologi yang tadi Khawarij tadi iya. Dikira kebenaran hanya itu. Maka saya tahun 2015 muktamar di Jombang, saya terpilih kedua kalinya. Tema besar kita mengangkat tema Islam Nusantara. Islam yang berperadaban, yang berbudaya, Islam yang ramah, yang santun, toleran, yang seperti dibangun oleh para leluhur kita dan telah diamalkan, dikerjakan, dibangun oleh leluhur kita. Ada satu kata tadi yang saya dengar. Penonton saya mungkin tertarik untuk mengetahui itu. Manipulasi tadi. Seperti apakah proses manipulasi yang terjadi dalam proses yang sedang kita bicarakan, Pak Kiai? Semua tujuan, agenda, program, kalau dipoles dengan atas nama agama, padahal tidak, itu manipulasi agama sudah. Quran sudah tegas, wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa du'a ila Islam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Orang yang punya mempunyai kehendak keperbuatan kadzib, bohong dengan mengatakan yud'a Islam, ini demi Islam, padahal tidak, mereka sebagai orang sangat zalim. Tapi bagaimana kita bisa menetapkan sebuah barikade bahwa ini manipulasi atau tidak? Lawang literasi kita masih lemah. Itu serasa yang perlu dijawab oleh para pemikir Islam kita. Ya. Kalau kita lihat dari pergerakan
atau dari pergerakan atau dari, kalau mereka ada gerakan monopoli kebenaran, yang lain salah, hanya kami yang benar, itu tanda-tanda manipulasi. Tanda-tanda cara-cara manipulasi di sana pasti. Seperti NU atau Muhammadiyah tidak kan? Ayo kita mencari kebenaran bersama-sama lah. Kita terbuka, dialog, siap untuk berhiwar, dialog, diskusi. Ayo mana yang benar? Seperti Quran perintah kepada Nabi Muhammad juga gitu. Ketika Nabi kedatangan tamu Kristen pertama kali, Nabi bingung. Gimana ya caranya ini? Akan ada tamu orang Kristen nih. Dari Najran. Najran itu sekarang Saudi Selatan. Dulu kerajaan Najran. Quran memberikan guidance. Qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Muhammad, terima mereka katamu. Dan katakan kepada mereka, ayo kita duduk-duduk ngomong-ngomong. Kami atau Anda yang benar? Atau yang sesat? Inna au iyyakum. Kami atau Anda? La'ala hudan, yang benar. Au fi dhalalin, atau yang sesat? Ayo kita diskusi. Itu artinya apa? Quran memberikan pelajaran pada kita semua, kita mengutamakan diskusi dalam mencari kebenaran. Agar kemudian logika bisa berkembang. Nah, iya, itulah.